Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bersama saya Nyoman Aris Susanto dari Jombang. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Hari ini adalah edisi spesial teman-teman semuanya. Jumpa lagi edisi Kamis, yaitu edisi belajar langsung bersama mentor miliarder, gitu ya. Tentunya di Sakti TV, bagaimana teman-teman semuanya bisa menjadi satu tahun jadi miliarder, oke? Dan hari ini tema kita sangat menarik, sahabat miliarder semuanya, ya. Kenapa? Karena tema yang diambil ini adalah bagaimana teman-teman, ya. Temanya namanya teknik membangun aset
ala mentor miliarder. Waduh, keren banget ini ilmunya malam ini ya. Dan hari ini semuanya teman-teman, karena banyak sekali di luar sana, bagaimana sih ketika saya bisa membangun, bisa sukses seperti mereka, bisa mendapatkan reward seperti si A, si B gitu ya, dan sebagainya. Lah, malam ini akan kita kupas tuntas, dan kita malam ini pun juga akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau adalah pakar NLP. Seperti apa? Wah, ini ya, luar biasa. Oke, sobat militer semuanya, biar acara kita pada malam hari ini bisa mendapatkan kelancaran, keridhaan, dan bisa menjadikan manfaat buat kita semuanya. Mari sahabat militer semuanya, kita buka sama-sama acara kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik sahabat miliarder semuanya, ya hari ini memang tak lengkap rasanya tanpa saya menyapa sahabat-sahabat ya, teman-teman semuanya di luar sana yang sudah menyaksikan dan ikut acara pada malam hari ini ya. Di sini ada beberapa yang sudah hadir, Ibu Vivi ya dari Tanggamus Lampung ya, udah hadir juga ya. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Bu Rahmawati ya dari Ambon. Subhanallah ya. Ada Bulia dari Bogor juga. Halo Bulia. Wah, ini luar biasa ini ya. Waalaikumsalam dari Taiwan juga hadir. Ada Bu Sania ya. Subhanallah, ternyata yang hadir ini bukan dari Indonesia saja, ini dari mancanegara juga ya. Dari Lamongan juga hadir Bu Maria Ulfa. Subhanallah ya. Ada lagi hari ini ada Bu Jumaiyah dari Jember. Wah, ujung sana, ini luar biasa kali ya. Ini ada Bu Siti dari Bandung juga sudah hadir ya. Kemudian ada Pak dari Sukoharjo ya, dari dan sebagainya ya. Jadi teman-teman semuanya subhanallah, ini sudah teman-teman sudah hampir angka 300-an ya, udah hadir di sini, dan ini insya Allah semoga hari ini semuanya yang hadir bisa mencapai 1000 ya, karena yang hadir hari ini semoga juga menjadi salah satu dari 1000 miliarder berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini teman-teman semuanya, sahabat miliarder semuanya, saya ingin menghadirkan ya, karena banyak sekali teman-teman di luar sana mungkin dalam memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha yang pastinya jatuh bangun itu sudah biasa sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kadang-kadang itu mengalami yang down, semangatnya turun naik gitu ya. Nah, seperti apa itu? Nah, hari ini saya ingin hadirkan seseorang yang luar biasa ya. Dan beliau ini adalah salah satu top leader Indonesia dan top reward juga. Dan beliau ini adalah salah satu orang yang juga saya ini apa namanya, saya fan banget sama beliau ini ya. Oke, tanpa berlama-lamanya, mari kita hadirkan semuanya seseorang luar biasa, Ibu Tri Suharyanti. Assalamualaikum, Mas Nyoman. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Cici. Malam, bahagia nih berada di sini. Luar biasa. Ini teman-teman ini udah nunggu nih Bu Cici, karena Bu Cici adalah salah satu leader dari bisnis networking syariah Nadailin yang luar biasa Bu Cici ini ya, yang sudah pernah mengalami yang turun naik seperti luar biasa. Dan hari ini teman-teman pengen belajar langsung nih sama Bu Cici. Boleh dong Bu Cici sharing nih sama teman-teman bagaimana perjalanan Bu Cici sampai hingga hari ini di titik seperti ini dan memiliki leader-leader yang luar biasa, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa mancanegara. Boleh dong Bu Cici di-share untuk teman-teman hari ini? Iya, alhamdulillah ya, hari ini bisa berada di TV Sakti ya, bersama miliarder sahabat Facebook, yang mana dalam menjalankan bisnis kita harus punya role model, kita harus punya mentor yang sudah terbukti, teruji sukses di usaha ini. Nah, saya itu hanya mengikuti apa yang beliau lakukan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu akan sama dilakukan oleh mitra-mitra kita. Jadi yang luar biasa di sini, mentor kami tidak hanya memberikan ilmu, tapi prakteknya. Jadi yang luar biasa, saya boleh belajar ke Jogja, melihat bagaimana beliau melakukan bisnis ini, gitu, dari bangun paginya, dari kebiasaannya, dari semua gitu. Kita mengikuti benar-benar apa yang beliau lakukan, Pak.
gitu. Jadi ibadahnya beliau, cara makannya beliau pun kita ikuti gitu. Jadi total 100% mengikuti mentor yang sudah terbukti sukses di usaha ini. Seperti Oke, itu. baik Bu Cici, keren banget ya. Jadi tinggal ngikutin mentor yang sudah berhasil ya Bu Cici ya. Oke, Bu Cici boleh dong saya tanya nih Bu Cici. Sekarang ini kan Bu Cici mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa Bu Cici adalah salah satu top income di bisnis networking syariah Rina Daily nih gitu. Tapi pertanyaannya nih, pernah nggak sih Bu Cici ini mengalami down saat memulai saat memulai dari di bisnis ini, mengalami kadang nggak yakin, minder, ya kan? Yang mungkin bahkan membuat Bu Cici ini pengen lari aja rasanya itu apa namanya pindah gitu mungkin untuk Mama. Ada nggak Bu? Pernah nggak ngalami hal-hal seperti itu? Iya, awal jalan kan mengalami karena nggak tahu ya harus melangkahnya dari mana, Pak Aris gitu. Apalagi di awal itu kan hasilnya belum maksimal gitu kan, masih apa ya, belum banyak Pak. Saya ngalami bagaimana gajian 13.000 gitu kan, gajian 15.000 gitu, yang ya total sebulan itu paling hanya 300.000 gitu kan. Nah itu tuh membuat galau gitu ya, membuat harus gimana nih. Tapi ya itu tadi, alhamdulillahnya saya langsung melangkah ke Yogyakarta gitu, karena sudah ada nih mentor yang sudah terbukti gitu. Rezekinya sudah luar biasa di usaha ini. Nah, saya langsung ke Yogyakarta. Waktu itu naik kereta Pak, saya ke Jogja ya karena biaya gitu kan. Nah, yang luar biasa disambut dengan apa? Luar biasa gitu ya, dengan penuh kasih sayang. Dan di situ saya melihat rezeki dari Bunda Ingkris saat itu 2 tahun yang lalu Pak ya, itu 30 juta. Itu saya hitung berkali-kali. Nah, disitulah timbul keyakinan, apalagi Pak, kita diarahkan oleh mentor, dikasih ilmunya oleh mentor gitu kan, kita disupport total oleh mentor gitu, harus menjalankan seperti ini. Dan saya ikuti saja, benar-benar saya aksi tempel miliarder gitu. Apa yang beliau lakukan, ya saya lakukan gitu. Dan beliau tuh mempraktekkan tiap pagi kita briefing gitu kan, bangun pagi gitu kan, bangun tahajud gitu. Itu semuanya beliau lakukan. Itu kita melihat bagaimana sedekahnya beliau, kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, dan itu saya juga lakukan. Dan ternyata ketika itu dilakukan, terjadi juga percepatan rezeki yang luar biasa. Dan tentunya harus fokus dan istiqomah, Pak. Wah, luar biasa ya. Itu berarti kita katakan namanya cara cerdas ya, Bu ya, berarti ya. Iya. Jadi memang banyak sekali soalnya di luar sana jadi Bu Cici pernah ngalamin ya berarti ya, proses nggak yakin dan sebagainya. Pernah. Karena saya lihat ini banyak gini, Bun. Apa namanya, di luar sana itu kan ketika teman-teman udah yakin, yakin, yakin gitu. Tapi ternyata habis itu nggak bisa dikontak kan. Kan ada seperti itu ya. Jadi berarti itu yakinnya masih yakin-yakin sekedar belum yakin gitu ya. Jadi tadi karena Bu Cici akhirnya udah lihat langsung ya, melihat langsung, membuktikan langsung, ketemu dengan orangnya langsung ya. Akhirnya Bu Cici Betul. yakinnya naik gitu ya. Jadi Ainul yakin gitu ya, kalau Bapak katakan Ainul yakin gitu ya. Dan sekarang ini Bu Cici masih pernah nggak ngalami naik turunnya semangat itu Bu Cici? Alhamdulillah, karena sudah semakin luar biasa ya mentor kita gitu kan, dari income-nya, Ya. dari reward-nya saja sudah miliaran, ya yakin saya semakin yakin Pak. Dan memang awal-awal itu merubah kebiasaan, itu yang tidak mudah. Jadi kebiasaan-kebiasaan saya yang lama, yang nggak baik ini udah tidak saya lakukan. Jadi saya benar-benar mengikuti kebiasaan mentor gitu, kebiasaan orang-orang sukses gitu. Nah, itulah yang dilakukan sehingga saat ini pun mengalami percepatan rezeki yang juga luar biasa gitu. Seperti itu, Pak Nyoman. Subhanallah, luar biasa banget nih ya. Jadi ini sebuah salah satu bekal nih Bu Cici buat teman-teman yang mungkin hari ini semangatnya masih turun gitu ya. Karena hari Ya, ini mentor kita akan membagikan sebuah ilmu yang luar biasa, bagaimana teknik membangun aset yang tentunya yang kuat, yang besar dan jangka panjang tentunya ya gitu ya. Seperti yang Bu Cici saat ini benar. alami, memiliki apa namanya mitra-mitra yang sudah luar biasa ya,
menjadi mitra-mitra juga, peraih reward semuanya gitu ya. Subhanallah ya. Jadi baik Bu Cici, ini kebetulan sebelum kita panggil nih, kita hadirkan mentor kita, ya, mentor miliarder kita, ada video yang luar biasa yang nanti yang bisa teman-teman saksikan ya, belum kita panggil atau kita hadirkan mentor miliarder kita. Mbak Ayu Gania, boleh dibantu untuk videonya. Ya. Assalamualaikum. Allah. Hari ini kami rombongan 33 leader Armina Reka Perdana hadir di Istana Buckingham Palace, sebuah istana yang sudah berdiri ratusan tahun, membuktikan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan profesional bisa menghasilkan sesuatu yang besar juga. Dan Bapak Ibu, saksikan bersama Armina Reka Perdana yang melihat video ini. Kita sama-sama berdoa, berikhtiar. Kuncinya adalah niat yang kuat, yakin sukses, bulat, dan duplikasikan leader-leader yang on pada sistemnya. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya Bu Inggris. Ya. Setiap kita pertemuan tuh harus taruh ilmu syar'i dan hikmah. Saya yakin kita berjanji bisa akan telan rezeki dengan Inggris. Indonesia akan seperti negara Inggris juga. Apapun masalahnya, Armina Reka solusinya. Salam baitullah, Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa ya. Bagaimana saudara semuanya hari ini? Mari semuanya kita belajar langsung dengan mentor miliarder kita. Bagaimana beliau bisa mengubah ya. Beliau banyak sekali orang-orang yang dulunya nggak yakin, berkat ilmu beliau menjadi yakin, dan banyak sekali lahir miliarder-miliarder baru di bisnis networking syariah Armina Daily. Mari kita hadirkan semuanya mentor miliarder kita, seorang mantan dosen statistik, dan beliau adalah terbukti pencetak 200 lebih peraih reward yang mana sudah tersebar bukan hanya di Indonesia tapi juga ada di mancanegara. Kita sambut beliau, kita hadirkan di tengah-tengah kita Ibunda Haja Ingresa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris, Bu Cici, salam miliarder. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Senang Bu Haja hari ini, Bunda hari ini bisa membersamai kita ya di tengah-tengah di acara Leaders Talk hari ini ya. Dan hari ini saya sudah beberapa belajar dari Ibu Cici, yang mana Bu Cici ini kan pernah mengalami yang semangat yang nggak stabil itu Bun, gitu kan. Tapi beliau cerita langsung bahwa belajar langsung sama mentor miliar ke Bapak sama Bunda Inggris gitu kan ya, dan semangat beliau berubah, dan sekarang ini rezekinya wow. Boleh dong Bun, sekarang ini dikasih tipsnya Bun. Kiat-kiatnya ya, gimana sih Ya. mungkin tujuan dari acara ini ya lebih kepada mitra baru sebenarnya gitu. Karena beberapa kali kita mengadakan Zoom, webinar, kemudian training, kemudian pertemuan secara offline pun itu pertanyaannya rata-rata ya merasa tuh bingung ya. Udah masuk nih bisnis di Armina Daily, terus bingung mau apa gitu. Kita sarankan untuk mulailah berpikir untuk membangun asetnya di Armina Daily. Tapi mitra juga bingung gitu ya, gimana cara memulainya agar asetnya itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu bisa terbangun seperti Bu Cici, seperti Pak Aris Nyoman. Malam ini kalau yang penasaran stay tune ya, jangan kemana-mana. Buka catatannya lagi, gimana caranya agar bagaimana trik-trik ketika membangun aset di Armina Daily ini sekali jalan gitu ya, 2-3 pulau terlampaui atau terangkuh. Nah itulah yang akan kita bahas singkat hari ini, mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmunya hari ini gitu Pak Aris dan Bu Cici. Amin. Ya. Keren Bu Cici ya. Jadi memang malam ini adalah sebenarnya malam yang sangat ditunggu, ilmu yang sangat ditunggu buat teman-teman yang saat ini pingin bisa berhasil ya Bun ya. Ya. Bu Cici ada yang pengen ini? Bagaimana Bu Cici? Boleh aja ya kita. Jadi pengen tanya nih Bun, boleh ya Bun? Atau materi dulu? Mungkin kita belajar materi dulu kayaknya Bu Cici, karena ini kita harus tahu kegiatan dulu. Udah
Iya, karena begitu kita mengetahui sebenarnya kalau bisnis atau usaha itu dimulai dari yang namanya hobi. Kalau hobi dijadikan bisnis itu biasanya lebih menyenangkan ketika menjalankannya. Tapi kalau misalnya hobinya belum, itu nggak jadi masalah. Lama-lama bisa jadi hobi baru gitu ya. Dan ketika menjalani sebuah apa ya namanya perjalanan itu biasanya Bu Inkris itu orangnya harus expert. Makanya harus ahli, harus ahli. Nah, kita mulai dari hobi dulu. Kita bedakan dulu ya Bapak Ibu. Mulailah kita berpikir untuk masa depan kita. Hobi itu ini Ibu Inkus ngambil dari ngutip dari beberapa sumber ya. Tapi ini cocok kayaknya untuk Bu Inkus dan untuk beberapa mitra. Hobi orang biasa itu biasanya cenderungnya suka nonton TV. Nah, TV-nya apa ini? Isinya sinetron, jangan-jangan. Akhirnya alam bawah sadarnya isinya sinetron, gosip, kemudian apa acara-acara yang tidak mendukung dengan bisnisnya gitu ya. Bisnis kita di Armina Daily itu kayaknya ketika kita menyukai hobinya yang kedua, yang pesta-pesta, terus ada apa acara-acara yang terlalu euforia, ini hobi kita ini enggak mendukung pekerjaan kita di Armina Daily. Kemudian senangnya bermain game. Kalau bermain game terlalu banyak, akhirnya daya memori kepala kita ini akan terekamnya lah game aja. Jadi akhirnya mau berbisnis tuh agak enggan gitu ya. Kemudian yang keempat ada senangnya belanja-belanja. Sebenarnya hobi orang yang biasa yang senang belanja ini cocok sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak juga akhirnya bikin konsumtif sifatnya. Nah, hobi orang kaya, hobi orang yang membuat semakin kaya adalah sukanya berolahraga. Jadi menjaga kesehatan. Nah, ini cocok untuk bisnis kita adalah menjaga selalu protokol kesehatan. Yang kedua adalah senangnya mencari ilmu. Ilmunya dicari. Kan mau expert, mau ahli, mau jadi miliarder, makanya ilmunya harus dikejar gitu. Seperti Bu Cici tadi cerita ya, langsung beliau mencari kita di Yogyakarta. Walaupun Yogyakarta itu enggak dekat ya, tapi semua beliau lakukan karena mau mengejar yang namanya keilmuan. Nah, bagi mitra miliarder alasannya jangan didahulukan, tetapi karena kita ingin sukses, karena kita ingin berbisnis dan mendapatkan dari sumbernya langsung gitu, biasanya gitu ya orang ya, itu langsung dikejar ke Yogyakarta, kemudian melakukan namanya investasinya apa ya, kalau kita mengerjakannya dengan online maka investasikan misalnya smartphone-nya minimal 2 giga gitu ya, kemudian kuotanya selalu ada, kemudian juga mempunyai laptop, mempunyai webcam, mempunyai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang akan kita lakukan. Dan kemudian ini senangnya adalah melakukan dealing bisnis ini yang biasanya adalah yang merupakan dari hobi ini kita berlanjut kepada kalau orang senangnya berbisnis, apa sih yang dilakukan? Mitra itu kadang-kadang bingung kan, begitu ya Pak Aris ya dan Bu Cici ya, bingung ketika sudah berada di bisnis ini. Pertanyaannya, saya harus ngapain Bu? Udah masuk gitu ya, udah masuk ke bisnis. Nah, ini ada sedikit guidance-nya. Pertama itu dimulai dari mungkin bangun pagi ya. Bangun pagi itu kalau ini ada penelitian, pahamilah waktu kapan kita mau cari uang. Pahami, kita harus paham waktu-waktu kita mau cari uang itu di mana atau mau bekerja itu di mana. Misalnya bangun pagi setelah sholat subuh itu meditasi, olahraga, kemudian merencanakan planning harian ini, kemudian berlatih, misalnya berlatih apa ya, berlatih apa aja ya, berlatih presentasi, berlatih untuk berbicara di online, berlatih untuk menghafal buku sambil, atau memahami lebih jauh misalnya dengan membaca, misalnya selalu membaca itu kurang lebih bacaannya misalnya bagaimana membangun aset, bagaimana mempunyai kebiasaan baru, membaca kisah-kisah orang sukses, itu semua bisa kita jadikan apa namanya sebagai alat untuk menambah kepandaian kita. Kemudian antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore kalau kita biasanya bekerja di kantor, maka kalau kita sudah berada di bisnis ini perlakukanlah seperti biasa gitu. Jangan kita melakukannya biasanya gini, ayo hijrah dong ke kuadran miliarder, ke kuadran kanan. Terus ketika sudah hijrah ke kuadran kanan terus diam aja gitu loh, malah mengurangi waktunya untuk bekerja atau untuk melakukan
aktivitas malah melakukan aktivitas hobinya yang lain. Nonton lah, apalah. Akhirnya waktu yang sebenarnya sangat produktif dari jam 9 pagi sampai jam 9, dari 9 pagi sampai jam 5 sore, yang sebenarnya dikonversi dari pekerjaan sebelumnya, kemudian masuk kepada bisnis ini, malah tidak dikerjakan gitu loh. Jadi seringkali di waktu-waktu yang produktif itu orang tidak melakukan kegiatannya yang sangat perlu atau sangat produktif di dalam membangun asetnya. Coba mulai hari ini Bapak Ibu yang baru itu mulai melakukan apa saja kegiatannya. Misalnya kalau memang maunya online ya, buka Facebooknya, lakukan online, kemudian Zoom-nya ya, di Zoom, kemudian perlibatannya, trainingnya, semua dilakukan. Insya Allah kalau udah gini kan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, kalau bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor itu biasanya kan alasannya tuh, saya kan kerja gitu ya. Kalau jam 9 sampai jam 5 sore itu kerja di kantor. Nah, pada saat itulah kita pergunakan antara jam 5 sampai jam 10 malam atau jam 9 malam, mulailah kita mencari pertemanan baru, kemudian dengan bisnis baru yang akan kita lakukan ini, kita lakukan misalnya mulai posting, mulai buat besok apa, kemudian mulailah kita melakukan belajar, bangun jaringan, membuat rencana baru. Dan nanti di malam hari jam 10 sampai jam 5 pagi kita istirahat, mengumpulkan untuk energi untuk esok hari. Mungkin seperti itu Pak Aris dan Bu Cici. Itu dulu ya, itu dulu biar dipahami dulu. Keren banget ya Bun ya. Aduh, ternyata tidak apa ya, ada step-step gitu, ada fase-fase gitu yang harus memang teman-teman harus pahami. Memang yang kita lihat ini Bun biasanya itu kan ketika dia sudah masuk nih dalam sebuah bisnis nih, atau mungkin bisnis baru ya, kayak networking mungkin baru gitu ya. Tapi memang betul yang dilakukan memang kebanyakan itu bukan memperbanyak belajar, memperbanyak ini, tapi lebih banyak santai kemudian mengeluh. Wah, ini yang paling sering gitu Bun. Nah, jadi hari ini lebih paham ya. Betul. Jadi mulailah melakukan kebiasaan-kebiasaan orang sukses, kebiasaan-kebiasaan baru, walaupun sebelumnya itu kita nggak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Mentang-mentang kita ibu rumah tangga, kadang-kadang gitu ya, mencari perlindungan dari kata-kata ibu rumah tangga, waktunya habis. Padahal sebenarnya kalau kita mengoptimalkan daripada nonton sinetron, nonton hal-hal yang kalau di rumah saya tuh malahan kalau yang ditonton tuh biasanya hanya berita aja. Berita pun kita pilih-pilih dan kita lebih banyak mendengarkan podcast, mendengarkan pokoknya yang berhubungan dengan bisnis lah gitu ya. Kenapa? Karena kita berada di dunia bisnis yang media sosial gitu, sehingga caranya kalau vlogger yang miliaran tuh seperti ini toh cara dia berbicara. Ya kan gitu ya, podcastnya caranya ngobrol kayak Helmi Yahya atau ahli-ahli itu kalau ngomong tuh kayak gitu loh. Jadi kita banyak belajar dari situ, sehingga akhirnya ini kan dunia baru ya Pak ya, Bu Cici ya. Betul. Perlu banyak banyak belajar supaya expert, supaya ahli. Dan ini ada cerita untuk bagi kita yang baru. Ceritanya begini, ini juga saya senang banget cerita ini gitu ya. Bagaimana ada seorang manajer gitu ya menugaskan kepada tiga orang baru di dalam menjual produknya. Nah, produk ini adalah namanya sisir. Diminta tiga orang ini menjual sisir ke lokasi, ada daerah namanya biara. Nah, para biara ini kan nggak punya rambut, tapi dia harus bisa menjualkan sisir. Coba bayangin, kalau kita hanya melihat fungsinya sisir kan menyerah dong ya. Nggak mungkin ada yang beli gitu ya. Nah, itu ternyata dari tiga orang ini memiliki penjualan yang berbeda-beda. Yang penjualan yang pertama dia hanya bisa menjual satu sisir. Itu pun karena ada yang kasihan gitu ya. Nah, penjual yang kedua ini bisa menjualkan 10 sisir. Ternyata 10 sisir ini yang beli bukan para Shaolinnya, tapi para orang-orang turis yang datang ke biara tersebut. Jadi tamunya malahan. Dan luar biasanya orang yang ketiga ini bisa menjualkan 500 sisir. 500 sisir ini ajaib banget kan, gimana caranya? Ternyata beliau ini melakukan yang namanya thinking out of box. Jadi di luar fungsi daripada benda tadi, di luar fungsinya sisir. Kalau yang kedua itu
karena fungsinya sisir sekedar untuk merapikan rambut, dia lebih pada memberikan menjualnya itu untuk supaya para tamu-tamu turis tadi bisa untuk merapikan rambut, karena memang fungsi sisir untuk merapikan rambut. Tapi dari 500 yang terjual oleh penjual yang ketiga, itu ternyata dia kemudian bekerja sama dengan kepala biara, kemudian mengatakan kepada kepala biara bahwa ini sisir ini bisa sebagai yang namanya souvenir kenang-kenangan yang terbaik dari biara. Jadi kepala biara silahkan membubuhkan tanda tangan di sisirnya ini. Dan akhirnya karena ini ditandatangani sendiri oleh kepala biara, sehingga ini menjadi souvenir yang sangat menarik bagi para turis yang datang, dan terjuallah 500 pieces. Nah, di sini berarti kalau kita hanya berpikirkan situasi itu, kita tidak bisa bergerak. Artinya kita tidak bisa mengatur situasi yang datang kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan segenap kemampuan yang kita miliki untuk mencari solusi. Jadi mulai hari ini para mitra miliarder itu yang dilakukan oleh kami, Bu Inkris, kemudian Pak Aris, Bu Tri Syarianti, dan para mitra sukses itu adalah bagaimana agar segenap potensi diri ini bisa kita kerahkan dalam segala situasi, sehingga yang kita lihat tidak melulu hanya kendala, tetapi selalu ada jalan, ada solusinya. Gitu Pak Aris dan Bu Cici. Aduh, keren banget. Aduh, ya, gimana Bu Cici? Keren Bu Cici? Iya, jadi ada 3 orang, tapi berbeda dengan pola pikirnya, berbeda dengan apa yang dilakukannya, makanya beda juga apa yang didapatkannya, gitu kan. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa, Bun, gitu. Apalagi buat mitra-mitra yang masih baru ya, yang baru bermunculan ini pasti butuh sekali. Nah, tadi Bunda juga harus bilang berarti kita memang harus terus mencari ilmunya gitu supaya kita dapat seperti itu. Ya. Dan hari ini saya tuh mengundang khusus konsultan kita di KMB. Beliau itu ahli psikologi Islam, dan beliau juga doktor sekaligus juga mempunyai keilmuan tambahan yaitu di neurolinguistic programmingnya, dan beliau bisa menyimpulkan apa yang selama ini kita lakukan gitu ya. Kemudian beliau dengan keilmuannya bisa memberikan semacam conclusion. Oh, ternyata Bu Inkris itu yang dilakukan sama Pak Juli itu ada loh basic teorinya gitu loh. Jadi enggak asal-asalan. Sehingga ketika kemudian kami lakukan ini, cara mentor itu membangun asetnya itu bisa ditiru oleh siapapun juga para mitra yang berada di Armina Daily. Dan juga berarti kalau hari ini Bu Inkris Pak Juli bisa dapat miliaran, saya yakin dengan kalau mau mengikuti apa yang dilakukan, maka miliaran pun akan masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Kita hadirkan ya Pak Dr. Subhan dari Cirebon yang sekarang sedang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Bunda, Pak Aris, Bu Cici. Senang banget bisa hadir Pak Subhan. Masya Allah, dahsyat malam ini ya, Pak Aris ya. Keren. Pak Subhan, ini kan keren, menarik kan. Bunda Inkris tadi udah menjelaskan detail banget itu kan. Dan terakhir tadi ada cerita yang luar biasa, yaitu think of box. Jadi kita berpikir di luar kebiasaan, di luar orang biasa ini Pak Subhan itu ya. Lah, mungkin nih Pak Subhan ya, dari segi psikolog atau NLP nih, atau dari segi keilmuan Pak Subhan untuk mensikapi ini seperti apa kira-kira Pak Subhan? Ya, menarik Pak Aris ya. Tadi cerita Bunda ini tentang Shaolin ya. Jadi orang di bawah rata-rata itu berpikirnya biasa. Tapi kalau orang di atas rata-rata berpikirnya itu luar biasa. Orang yang di bawah rata-rata berpikirnya bekerja itu untuk mencari uang. Sementara orang yang di atas rata-rata bekerja itu untuk membangun aset. Nah, ini semua disebutnya mindset. Nah, jadi itulah mindset miliarder, mindset entrepreneur. Dia berpikir sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, bahkan jarang orang lain. Jadi kalau istilah NLP itu ada namanya dominant thought. Jadi dominan berpikir dia itu apa menjadi habit. Seperti tadi, karena terbiasa berpikir kreatif, terbiasa berpikir di luar kebiasaan, maka ini menjadi dominan di pikirannya dan dianggap menjadi aneh, tapi hasilnya luar biasa.
Maka tadi orang menjual sisir, orang selama ini mikirnya kan untuk sisir gitu ya, ternyata nggak ada rambutnya gitu. Oh ternyata dia berpikir yang lain nih. Dia tidak menyerah, jadi dia tidak membuang sisirnya, tapi sisir ini bagaimana caranya difungsikan di dalam sesuatu yang tidak menjadi biasa. Maka orang di atas rata-rata berpikir yaitu sesuatu yang luar biasa, oh ini ternyata bisa buat untuk souvenir, maka terjadi dahsyat. Dan itulah mindsetnya seorang miliarder, mindset yang diajarkan oleh Pak Juli, Bu Ingkris hari ini, Pak Aris, kalau saya amati. Keren. Iya Pak Subhan. Jadi kan memang banyak mitra itu selalu melihatnya kendala aja. Mitranya nolak kendala, calon mitranya kemudian menghina dia kendala gitu kan. Padahal kita tahu bahwa itu situasi yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Orang yang menolak kan orang, bukan kita. Kita pengennya sih di closing ya. Senangnya kita dia bergabung atau dia kemudian closing. Tapi karena kita tidak bisa menguasai pikiran orang, kita tidak bisa mengatur pikiran orang, maka yang ada hanyalah mengeluh gitu. Kok dia nolak, kok ini. Nah, mulai hari ini para mitra kita berharap agar tidak lagi menyalahkan pihak luar, tapi bagaimana agar kita mengoptimalkan apa yang kita punya gitu ya. Itu caranya, jadi tanpa mengeluh, tanpa merasa apa, dan selalu belajar, karena tidak ada orang yang instan untuk sukses. Dan selalu kalau kita memiliki selalu kuat, kebal ya, belajar, maka insya Allah gitu ya, insya Allah itu akan terjadi perubahan dari cara kita berpikir, kemudian akhirnya rezekinya juga akan berubah. Begitu ya Pak Subhan ya. Betul Bun, saya setuju ya. Sebenarnya bahasa sederhana, tadi Bu Cici cerita, dan kita tahu Pak Juli juga ya, saya yakin Bunda Ingkris juga. Bahkan ini dialami oleh semua aspek profesi, bahkan kehidupan. Yang namanya orang ditekan, jatuh, ditolak itu biasa. Nah, problemnya adalah dia mau nggak beradaptasi. Adaptasi itu adalah dia survive gitu, dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa hidup kembali. Nah, ketika dia ditekan, dia menyesuaikan, dia bangun. Dan itu semua dialami dalam bidang apapun. Ketika kita belajar waktu sekolah, waktu kuliah, apalagi bekerja, hampir semua lini gitu. Kita lihat bagaimana Bunda Ingkris cerita berani mengambil sebuah resiko ketika beliau jadi dosen dan keluar dari zona nyaman dan mengembangkan zona itu. Ini kan sesuatu mindset yang luar biasa untuk adaptasi baru gitu. Jadi new normal itu adaptasi baru kalau saya lihat. Jadi karena dia ditekan, keadaan ekonomi yang tidak cukup gitu ya, maka dia langsung melakukan sebuah adaptasi, survive. Bu Cici juga sama survive, begitu Bun ya, adaptasi lah kalau saya lihat. Betul. Karena kan sekarang situasinya new normal. Kalau kita selalu berpikir saya gaptek, saya nggak bisa, ya akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kemudian kita merasa kita memang gaptek, kalau kita memang merasa kita ketinggalan dengan situasi zaman yang sekarang ini, dan kita ingin berada dalam ajang di dunia ini, makanya kita harus banyak belajar. Walaupun rasanya berat, walaupun rasanya aduh kayaknya udah nggak mungkin, itu jangan pernah menyerah. Karena kalau saya sih, walaupun saya nggak bisa atau gimana pun, pokoknya step by step saya harus berubah, step by step saya harus bisa menyesuaikan diri, dan saya tidak mau give up, nggak mau menyerah dengan keadaan ini. Karena sesungguhnya kalau memang kita pasti udah dicabut sama Allah kalau kita menyerah. Makanya kita masih berada di dunia ini, artinya Allah itu berkeinginan kita itu menerima kondisi ini dan kemudian melakukan perubahan-perubahan, karena kita masih ada di dunia ini. Kalau kita sudah tidak ada artinya lagi, mungkin sudah dipanggil oleh Yang Kuasa gitu. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu harus tetap semangat, harus tetap mengoptimalkan segala sesuatu yang datang kepada kita, selalu belajar, selalu mencari yang positif sehingga jadi kuat. Misalnya aja contohnya, biar contoh nyatanya ya. Kadang kalau kita sekarang dunianya online, banyak mitra-mitra itu dia bingung dengan dunia online. Dia mulai diajarkan sama leadernya kan, gimana cara posting. Nah, masalahnya ketika posting jam berapa gitu. Dia mungkin postingnya malam. Loh kok sepi, nggak ada yang komen, nggak ada yang ini. Ternyata postingnya malam. Dia pikir, oh ini nggak ada yang mau. Dia pikir ini nggak ada yang suka dengan postingannya. Tapi ternyata dia salah tempat,
dia salah postingan, jam dan sebagainya. Makanya harus cepat-cepat melakukan perubahan-perubahan gitu. Gitu Pak Subhan dan Pak Aris dan Bu Cici. Ya, betul banget Bun. Jadi memang ini adalah sebuah tema yang menarik Bun sebenarnya untuk dibahas ya. Karena kenapa? Karena itu memang benar-benar real terjadi di lapangan Bun gitu. Jadi banyak sekali mitra-mitra yang memang mengalami hal yang sama. Kalau saya katakan tadi Bunda, kenapa sih kok mengatakan gaptek? Oh, online itu hanya untuk orang milenial, anak-anak milenial. Oh, online itu apa namanya? Apa kurang bisa interaktif. Oh, online itu dunia nggak beneran kan gitu. Lah, berarti itu kan ada namanya false belief atau kita sebut dengan apa ya, keyakinan yang kurang benar tentang dunia digital atau dunia online gitu. Lah, mungkin ini Bun, ini keren ya. Kira-kira bagaimana sih bisa orang baru atau orang-orang yang baru memulai di dunia ini apa di dunia bisnis ini dan bahkan mungkin hijrah ke online ini bisa memiliki kebiasaan baru, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mungkin orang-orang sukses lakukan gitu. Tentu pastinya ada dong kebiasaan-kebiasaan awalnya apa yang harus dilakukan gitu. Ya Bun. Betul, betul sekali Pak Nyoman ya. Jadi saya itu juga heran kalau ada beberapa milenial kita itu yang bingung. Gimana sih saya di bisnis bisnis Armina Daily itu kok saya belum bisa berkembang? Itu justru saya agak heran. Karena bukankah orang milenial itu lebih canggih, lebih expert di dalam namanya bisnis di media sosial gitu. Oh, ternyata setelah saya lihat gitu ternyata kalau anak-anak muda itu ya, itu senengnya itu sama sosialita gitu loh. Dia nggak seneng sama tujuan hidup, kemudian dia ngeliatin produk itu kayaknya kurang seneng. Tapi kalau misalnya nih ya anak-anak muda itu memperlihatkan misalnya jalan-jalan, kemudian dia bisa foto-foto yang bagus-bagus gitu, nanti dia akan bertanya, kamu tuh bisnisnya apa sih gitu. Nah itulah mulai kita masuk, oh bisnisku tuh ini. Biasanya kan anak muda gitu. Jadi kenapa anak muda belum bergerak? Kayaknya anak muda terlalu terpaku dengan fungsi utama dari produk gitu lah. Jadi fungsi produk untuk kesehatan, makanya dia produk aja dilihatin. Nah, sebenarnya kalau memang mau ini, jangan produknya yang dilihatkan dulu. Mungkin dia lagi nge-gym gitu kan, atau dia lagi jalan-jalan, dia bawa ininya. Jadi jangan kelihatan jualannya gitu loh. Itu kalau menurut saya. Jadi akhirnya nanti nggak tertarik tuh kan, anak muda mah males kayaknya jualan ya gitu kan. Jadi dia lebih senangnya tuh sosialitanya. Enak ya jualan kopi tapi punya Mercy gitu. Itu ada TikToknya kan ada itu. Nah Keren. jadi harus think out of the box. Jadi berpikirnya di luar kebiasaan tadi gitu. Itu buat anak muda ya. Kalau orang tua kan kayaknya kalau sebangsa kayak Bu Cici kan mau lihatin jalan-jalan juga kayaknya kurang enak gitu ya. Makanya yang kita lihatkan adalah lebih kepada ibadah, lebih kepada yang udah usia-usia segini gitu. Nah gitu ya. Gitu sih Pak Aris. Untuk kebiasaan nanti saya bahas berikutnya ini. Oke, siap Bun. Keren. Saya Mantap. keren banget ya. Jadi pengen tanya nih Bun, benar nggak sih ini apa yang sudah dilakukan gitu, terutama saya gitu kan. Bunda tadi bilang bahwa sekarang dunia online itu saya dulu merasa nggak banget gitu, karena saya bisanya offline gitu kan. Untuk online ini buat saya kayaknya ya ampun apa saya bisa gitu. Akhirnya saya mencari ilmunya, belajar secara otodidak sampai akhirnya bisa melakukan gitu dan belajar juga ya karena disiapkan juga kan di komunitas kita gitu. Akhirnya itu yang menjadi kebiasaan baru yang membuat saya akhirnya menyenangi gitu. Tadinya saya nggak suka Bun, jujur saya nggak suka gitu dengan online. Tapi sekarang saya suka gitu, bahkan kayaknya kalau nggak online sehari aja nggak enak gitu. Ini apa memang harus seperti itu Bun? Kita bangun Iya kan, suka itu. kalau menurut saya tuh yang tadi ya, yang hobi baru. Jadi kita mungkin tadinya nggak hobi kita gitu ya, tadinya online itu kan bukan hobi kita. Tapi ternyata ketika kita lama-lama kok jadi hobi ya. Dan ternyata kita manusia kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Kita kira ini adalah yang
yang kita senangi. Tapi ternyata ketika kita makin lama makin cinta, makin senang dengan pekerjaan kita, apalagi ada duitnya gitu ya. Oh, itu cintanya udah berlipat-lipat gitu kan. Akhirnya ini menjadi kebiasaan baru. Jadi mitra miliarder seluruh Indonesia itu kalau sehari ini belum menyenangi namanya online, ini jangan kemudian menyerah, jangan kemudian merasa saya gaptek, saya nggak bisa, menyerah duluan. Enggak, bahwa Allah udah ngasih kita kemudahan. Sebenarnya online tuh enak banget kan ya, kita nggak kemana-mana tapi duitnya masuk terus gitu ya Pak Subhan ya. Kita harus terus Betul. aja belajar memiliki kebiasaan baru ya Pak ya. Iya. Ya itu Bun, memang kalau kebiasaan baru itu diawali dari berlatih. Kapan kita memulai? Jadi kalau kita berlatih menjadi kebiasaan. Contoh sederhana di era new normal itu adalah apa coba? Di era sekarang lah ya katakan. Dulu tuh saya kalau pakai masker itu engap gitu. Engap tuh apa ya? Jadi nggak pengap, nggak nyaman. Tetapi sekarang terbalik, karena kita terbiasa keluar nggak pakai masker tuh nggak nyaman, gitu. Nah kenapa? Karena kita sudah memulai. Nah pertanyaannya adalah kapan kita mau memulai, gitu. Jadi wajar kalau kita memulai baru sekali, 2 kali, 3 kali nggak nyaman. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi habit, itulah disebut kebiasaan baru dan akhirnya berpindah menjadi nyaman. Jadi itu aja, mulainya kapan kita berlatih, kapan action, kapan kita mengajak, maka akan terbiasa. Iya, betul Pak. Ini ada kebiasaan orang-orang sukses, 6 kebiasaan orang-orang sukses. Ini yang diketemukan oleh Thomas Corley, bukunya ini namanya Rich Habits. Jadi kebiasaan untuk orang kaya, kebiasaan kaya atau kebiasaan sukses ya, Rich Habits. Pertama, ini dia melakukan kuesioner ya kepada 223 responden orang kaya dan kepada 128 orang yang miskin gitu ya. Nah, ini mengatakan bahwa kebanyakan itu dikatakan bahwa kebiasaan orang-orang sukses itu adalah bangunnya 3 jam sebelum jam kerja. Nah, itu kalau Bapak Ibu bangunnya jam berapa jam kerjanya, karena kita di online ini jam kerjanya nggak terlalu strict seperti di kantor, maka jam berapa Bapak Ibu bangun. Nah setelah bangun ini harusnya ngapain, itu memiliki target harian. Jadi kalau bisa di pagi hari setelah sholat subuh itu mulailah kita melakukan hari ini harus ini, hari ini harus ini. Jadi tidak ada lagi kata bingung gitu loh, saya harus ngapain Bu. Nah itu mulai target, misalnya harus posting. Kita punya buku kerja di dalam buku kerja yang sudah dibuatkan Pak Ringga, gimana caranya agar kegiatan kita harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan sampai ke tahunan itu bisa di situ ditambah dan dikurangi. Itu ngapain aja gitu loh. Kemudian tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Namanya kan pendidikan. Saya tuh paling senang yang namanya edukasi atau pendidikan. Pendidikan, kalaupun saya usianya ini sekarang udah 52 ya. Kalaupun memang memungkinkan, sebenarnya saya sudah pernah mengajukan S3 ke Bapak gitu. Tapi Bapak melarang. Udahlah, S3-nya di Arminareka aja gitu. Karena saya sangat senang yang namanya pendidikan. Makanya anak-anak pun saya dorong untuk selalu pendidikan itu nomor 1 pendidikannya. Jadi kalau orang tuanya sekarang S2, anak-anak kalau bisa sampai S3 seperti Pak Dr. Subhan ini, karena cara berpikir orang yang berpendidikan ini itu lebih wise dan lebih besar gitu. Itu yang daya jangkaunya, daya melihatnya itu biasanya seperti itu. Dan yang keempat, menambah jaringan pertemanan. Yang kelima, bergaya hidup sehat gitu ya. Sehat lah selalu Bapak Ibu, karena ternyata sehat itu sakit yang mahal atau sehat yang mahal ya. Sehat itu kita bisa beraktivitas dan semakin merasakan kesyukuran atas atas makanan bersyukur, atas minuman jadi bersyukur, atas udara kita jadi bersyukur. Jadi orang sehat tuh rasa syukurnya akan semakin besar atas karunia-karunia Allah, dan kemudian lebih banyak membaca daripada nonton televisi, apalagi televisi yang berseri gitu, itu membahayakan juga itu. Iya betul. Keren. Gitu Pak. Ya, jadi memang hal ini sangat penting sekali ya, terutama buat teman-teman yang baru memulai bisnis tentunya ya Bun ya. Karena hal baru itu kalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, otomatis jangka panjangnya pun nggak akan bisa tercapai, yaitu
target dan sebagainya. Apalagi ketika masuk itu hanya ikut-ikutan gitu kan, hanya ya geruduk sana geruduk sini. Nah ini udah pasti ketahui bagaimana nanti hasil Iya. akhirnya gitu. Ya. Edukasi yang sederhana kalau saya tekankan sih dia selalu mengikuti TOR gitu ya. Edukasi sederhana untuk mitra baru karena kan dia harus memahami bisnis ini secara keseluruhan gitu ya. Tapi kalau itu yang pertama kali itu sebaiknya dia hafal materi Samil. Jadi dia bisa menjelaskan dengan sempurna dengan baik kemudian juga tahu TOR. Dan itu otomatis kalau dia udah menguasai bahan itu ya penolakan tuh minimal lah gitu. Jadi edukasi terhadap materi, edukasi terhadap produk, edukasi terhadap sistem itu sangat wajib diketahui oleh para mitra yang baru. Nah, mitra baru ini jangan tunggu gitu, jangan menunggu diberi oleh leadernya, tapi cari tahu. Kalau saya itu makanya selalu belajar dari Bu Cici, belajar dari Pak Aris Nyoman ya, Nyoman Aris, belajar dari Pak Subhan, belajar dari Bu Inkris, dan para leader besar tuh siap akan membantu. Masalahnya kalau mitra itu nggak bertanya, kadang kita tuh jangan-jangan dia nggak mau gitu, jadi gitu. Ya Pak Subhan kayaknya punya buku baru tuh, punya buku baru yang beliau mau ceritakan yang bukunya Robert Kiyosaki Pak. Monggo Pak Subhan. Oh, iya. Jadi Pak Aris Nyoman ya, tadi kalau kita amati dari Bunda cerita ya, ternyata rahasia sukses itu sebenarnya yang pertama produktif. Jadi apapun bentuknya, pikirannya produktif, perasaannya produktif gitu ya, fisiologinya produktif. Hal-hal yang tidak bagus tuh nggak usah lah mulai sekarang. Itu awal ya. Pokoknya kayak Pak Juli itu tidurnya kurang, artinya produktif 24 jam. Bu Inkris tadi dari pagi sampai tadi melayani jemaah dari Kendal, sekarang online, nanti ada telepon terus muter. Sangat produktif waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang rahasia sukses adalah pembelajar. Pak Juli, Bu Inkris adalah seorang pembelajar yang baik kalau saya lihat. Artinya kita mesti ikuti. Nah otomatis kalau saya kita mau tahu bisnis ini, bagi pemula kita harus terus belajar kurikulumnya, belajar tornya, ikuti aja terus. Nanti menjadi kita ngerti gitu. Nah itu 2 poin yang saya amati dari Bu Inkris. Nah tadi Bu Inkris bilang ada satu tulisan terbaru dari Robert Kiyosaki yang saya temukan dalam jurnalnya. Ternyata beliau itu menyimpulkan bahwa hari ini ada pendidikan yang penting bagi kita semua agar seimbang, agar kita bisa survive di era digital, di era internet saat ini di masa depan. Yang pertama adalah kita mesti mengerti pendidikan akademik. Nah, akademik ini bisa formal non formal ya. Kalau yang memang ada waktu nih para milenial ya kuliah lah ya. Kalaupun seandainya yang sudah milenial lewat ya, milenial pada masanya, kita bisa belajar di Armina Daily, ini juga adalah pendidikan. Jadi kecerdasan atau pendidikan akademik. Yang kedua, kata Robert Kiyosaki adalah profesional. Jadi pendidikan profesional itu penting. Kita belajar bicara, public speaking, jadi host gitu ya, presentasi, termasuk bagaimana negosiasi, teknik closing, ini menjadi profesional itu menjadi penting. Anda belajar NLP, ini menjadi profesional. Yang ketiga adalah kita mesti ngerti pendidikan keuangan. Nah, inilah yang ketiga, kadangkala betul-betul kita jarang jumpai. Di Indonesia, kita belajar keuangan kapan? SD tidak ada, SMP tidak ada, SMA tidak ada ya, hitung-hitung nggak jelas ya. Artinya, maksudnya bukan nggak jelas, hitung-hitung yang sifatnya bukan kecerdasan keuangan. Di kampus juga sama, sehingga ketika berbicara keuangan itu tabu. Nah, maka tulisan itu saya amati ternyata luar biasa. Beliau juga yang saat ini mengkritisi pemerintahan di Amerika sana ternyata butuh 3 aspek itu, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan keuangan. Dan hari ini di KMB, subhanallah, lengkap, dosennya ada, ahli expert keuangannya ada, kurikulumnya jelas menjadi seorang profesional. Keren Bunda. Keren, ini udah ngikutin Robert Kiyosaki ternyata kita semua ini. Iya. Keren banget, Bun. Aduh. Iya. Bu Cici ada tambah Bu Cici? Luar biasa ilmunya memang dijabarkan juga oleh Pak Subhan ya. Jadi benar-benar harusnya malam ini sudah clear, kita sudah paham nih langkahnya karena sudah dijabarkan oleh Bunda Inkris, tadi Pak Subhan sebagai penguatannya gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya actionnya yang lebih dilakukan terus gitu. Seperti itu sih Pak, itu yang
Karena kalau ilmu didapat nggak action gitu, ya nggak dapat apa akhirnya. Benar nggak Betul sih? Pak Mbak Juli, Sita? betul. Pak Juli itu menghindari NATO. Kalau saya lihat menghindari NATO, no action talk Talk only, only. menghindari. Pak Juli itu menghindari, saya lihat. Bu Ingkris menghindari. Maka yuk mari-mari sama-sama kita hindari NATO. NATO. Keren. Ya. Jadi Ya, masih bergerak terus. Yang tadi saya setuju tuh, produktif yang penting. Pokoknya bergerak atau namanya action atau no talking, no action talk only, jangan ya. Tapi kalau orang bilang tuh Jangan. jarkoni. Iso ujar, iso ngelakoni, ya Ngelakoni. jangan kalau gitu. betul. Ya. Jadi para mitra miliarder itu hari ini mendapatkan pemahaman bahwa sebenarnya di bisnis Armina Daily itu nggak sulit, asalkan mau produktif tadi, asalkan mau action, kemudian punya perencanaan suksesnya everyday, kemudian menjalin pertemanan lebih lagi, bersilaturahminya lebih lagi, dan kemudian mau belajar. Itu dasar banget yang kalau ini diterapkan lama-kelamaan memiliki kebiasaan baru, kemudian nanti memiliki jaringan yang makin membesar, makin membaik. Nah, itu udah duitnya tinggal glodak-glodak kata orang masuk ke rekening kan gitu. Iya. Gitu. Ya Bun, memang ini keren banget Bun. Ini semakin kesini semakin clear gitu. Jadi 3 hal dasar ya memang harus kita ketahui. Kalau ini kemarin sempat di Leader Talk sebelumnya kan Bunda Ingrid sempat ngomong masalah marketing need. Yang pertama adalah people gitu kan ya. Jadi tadi hari ini dapat lagi nih 3, yaitu produktif, profesional, sama manajemen keuangannya. Oh itu keuangan clear banget ini kalau ini ketemu ya. Ya, jadi keren banget ya. Ya. Gimana Bun? Ada tambahan kira-kira Bun malam ini Bun? Kita itu di KMB dengan bimbingan para leader besar semuanya saling bekerja sama, termasuk dengan ada konsultan-konsultan kita, ada Pak Faiz, ada Pak Subhan, ada Bu Khaida, itu mendampingi para mitra untuk memiliki yang tadi dijelaskan, 3 aspek yang dicermati oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama, seseorang itu di dalam berbisnis harus expert, namanya profesional gitu kan. Profesional itu berarti dia expert. Kemudian yang kedua, dia memiliki kecerdasan dalam keuangan gitu ya. Nah, ini mungkin kalau beberapa leader besar sih udah memiliki ini, hanya mungkin mitra baru melihatnya ngapain saya punya itu, wong saya aja duitnya belum ada gitu kan. Bahwa itu sebenarnya lebih ke mindset, nanti dari mindset ini bisa menjadi pola baru dalam mengatur keuangannya. Jadi mumpung uangnya belum banyak justru diatur gitu. Jadi nanti begitu udah besar tinggal mengikuti yang sudah diatur dari kecil tadi, mempunyai kebiasaan yang baru. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini kita tidak pernah bosan. Para mitra miliarder, para pendamping mitra, namanya kan konsultannya, leader sukses, mentor, semua memberikan keilmuannya dan semua sifatnya free banget gitu loh. Tinggal sebenarnya beruntung lah Bapak Ibu berada di komunitas miliarder berkah ini, ilmunya free, ilmunya tinggi-tinggi, yang memberikan pelajaran juga S1, S2, kemudian S3 gitu ya. Konsultannya hebat-hebat semua. Tinggal Bapak Ibu itu ambil kesempatan ini, kemudian menjadi orang yang expert dan cerdas di keuangan, setahun jadi miliarder. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Bunda Ingkris, hari ini ilmunya keren banget. Aduh keren banget. Bukan begitu Bu Cici ya? Keren banget ya. Dan saya juga ucapin terima kasih juga buat Pak Subhan ya. Dan sekarang ini ya, buat teman-teman yang hari ini sudah ikut belajar pada malam ini, coba yang merasa malam ini dapat manfaat ilmu malam ini, katakan saya di kolom komentar ya. Aduh, keren ya. Dan tak terasa Bun, ini kita sudah memasuki ke menit ke 59, yang mana ini kita sudah 1 jam ya membersamai teman-teman di dalam acara Leader Talk ini gitu. Nah, mungkin satu pesan Bunda mungkin ada sebagai close session untuk hari ini buat teman-teman yang saat ini lagi berjuangnya di bisnis Armina Daily, Bun. Ya,
Jadi sesuai dengan topik kita hari ini adalah teknik membangun aset mentor miliarder. Pertama adalah Bapak Ibu miliki keilmuannya. Kedua adalah memiliki yang namanya profesionalisme kerja. Dan yang ketiga memiliki kecerdasan keuangan sehingga bekerjanya efektif, efisien 1 tahun dan jadi miliarder. Kita tunggu di puncak Amin. kejayaan. Salam miliarder, sukses, Sukses, sehat, kaya, berkah. kaya, berkah. Allahu Akbar. Aduh, keren banget. Terima kasih Bunda Inggris. Hari ini sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Pak Subhan, terima kasih ilmunya hari ini Pak Subhan. Jangan bosan-bosan untuk kita undang di acara Leaders Talk ya. Karena pasti ilmunya, waduh, menarik sekali kalau sama Pak Subhan ini. Terima kasih Pak Subhan untuk ilmunya hari ini. Bunda. Dan buat Bunda Inggris, terima kasih Bun. Dan ini memang bagus banget ya. Tentunya teman-teman yang hadir hari ini putar ulang video ini, kalau bisa diulang-ulang lagi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bekal atau pondasi buat teman-teman untuk bisa memulai dan membangun aset yang besar dan tentunya kuat dan jangka panjang tentunya ya. Oke, terima kasih Bun. Menarik sekali ilmunya hari ini, dan juga Bu Cici yang sudah bersama saya di acara Leaders Talk hari ini. Terima kasih Bu Cici. Ya, jangan bosan-bosan untuk kita undang Bu Cici ya. Ya. Sukses selalu Bu Cici dan tim, dan oke. Baik sahabat-sahabat miliarder semuanya, kita sudah 1 jam ya belajar bersama mentor miliarder kita, dan kita tadi sudah langsung bersama konsultan ya, pakar NLP yaitu Pak Subhan ya, yang mana kita sudah belajar banyak, dan kita juga sudah belajar dari pengalaman oleh leader sukses kita yaitu Ibu Tri Sri Haryanti yang luar biasa. Intinya Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu pengen menjadi leader yang luar biasa, menjadi leader yang miliarder, tadi apa pesannya? Yang pertama adalah tetap selalu produktif, action, dan yang kedua adalah jadilah profesionalnya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi tentunya belajar, dan belajar. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu ingin memiliki uang miliaran yang terus berjalan dalam jangka panjang, pandailah mengelola ke sebuah keuangan. Aduh, keren banget. Baik teman-teman semuanya, semoga acara hari ini ya bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman semuanya. Kita tutup acara kita hari ini ya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi berkah buat teman-teman semuanya, dan teman-teman semua setelah acara ini semakin yakin, semakin mantap dan semangat untuk mengejar kesuksesannya. Oke, saksikan kita teman-teman semua, jangan lupa di Saksi TV akan hadir setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan jangan lupa teman-teman yang pengen belajar terus dan mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu miliarder kita, jangan lupa klik subscribe di channel official Juli Irmayanto di YouTube ya. Dan buat teman-teman lagi juga bisa di roll back terus atau di role play terus ilmu-ilmunya ya, biar teman-teman semakin paham, semakin bisa percepatan 1 tahun jadi miliarder, yaitu kunjungi langsung, jangan lupa follow follow fanpage dari Juli Irmayanto. Oke, sahabat-sahabat miliarder semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, dan saya selaku pembawa acara Leaders Talk hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin banyak ada salah kata dan sebagainya ya. Saya ucapin buat teman-teman semuanya hari ini bisa dapat manfaat, dan salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, dayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Persyiar Baitul